Sahabat, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Ari Gunawan Murtomo. Obrolan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Anda adalah menjadi manajer tak terkalahkan. Menjadi manajer tak terkalahkan. Peran Anda sebagai seorang manajer adalah membangunkan, membangkitkan organisasi bisnis Anda atau perusahaan Anda untuk melakukan aktivitas untuk mencapai objektif. Objektifnya apa? Kenapa Anda harus menjadi manajer tak terkalahkan? Sebagai manajer tak terkalahkan, objektifnya adalah sebagai penyebab perusahaan sehat. Penyebab perusahaan sehat. Apa artinya perusahaan sehat? Kalau perusahaan itu cash flow-nya bagus. Artinya apa? Revenue yang masuk karena penjualan bagus. Cost-nya efektif dan efisien. Ketiga, profit atau labanya bagus. Itu namanya perusahaan sehat. Sehingga perusahaan itu mampu berkomitmen terhadap orang lain secara finansial, ya, mampu membayar supplier, mampu membayar gaji karyawan, mampu memberikan profit kepada stakeholder yang lain yang punya perusahaan. Itu adalah peran manajer tak terkalahkan sebagai penyebab perusahaan sehat. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menjadi manajer tak terkalahkan? Yang bisa membangunkan organisasi, yang bisa membangkitkan organisasi sehingga menjadi penyebab perusahaannya untung, penyebab perusahaannya profit, sehingga perusahaannya bisa berkembang sustainable. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat, menjadi manajer tak terkalahkan sebagai penyebab perusahaan sehat, itu manajer harus memiliki 4 faktor sebagai pendukung untuk menjadi manajer tak terkalahkan sebagai penyebab perusahaan sehat. Faktor pertama, harus paham sumber daya. Itu faktor pertama. Faktor kedua, harus paham informasi. Faktor ketiga, harus paham mengenai edukasi atau learning organization atau pembelajaran yang terus-menerus. Faktor keempat adalah paham mengenai networking, network, jaringan. Jadi 4 hal ini harus dipahami dan dikuasai oleh seorang manajer untuk menjadi manajer tak terkalahkan sebagai penyebab perusahaan sehat. Pertama, sumber daya. Kedua, informasi. Ketiga, learning organization atau edukasi atau pembelajaran terus-menerus. Yang keempat, network atau jaringan. Itu faktor-faktor penyebab manajer tak terkalahkan menjadikan perusahaan sehat. Oleh sebab itu, sahabat, apa yang harus Anda lakukan? Yang Anda harus lakukan adalah sebagai seorang manajer yang proaktif. Nomor 1, manajer itu harus memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan kerja. Yang kedua, harus mampu melakukan inovasi. Yang ketiga, harus mampu memiliki etos kerja. Yang keempat, mampu berbuat, berperilaku, etikanya positif dan adab-adabnya positif. Sehingga memiliki value yang dilihat orang lain bahwa dia manajer itu attitude-nya positif. Nah, kalau attitude-nya positif, Anda mampu mengontrol, menguasai
Pertama, yang harus Anda lakukan informasi. Datanya harus komplit dan benar. Kalau Anda mampu menguasai, mengontrol, memiliki data yang komplit dan benar, Anda akan mampu menggerakkan sumber daya. Apa sumber dayanya? Ada 6. Pertama, orang. Anda harus punya data mengenai orang. Yang kedua, mesin. Anda harus punya data mengenai mesin. Yang ketiga, material. Anda harus punya data mengenai material. Yang keempat, metode sistem. Anda harus punya data mengenai metode atau sistem. Yang kelima adalah market atau pasar. Anda harus punya data mengenai pasar. Yang keenam adalah cash flow, money. Anda harus punya data. Datanya harus jelas, harus terukur, harus komplit, dan harus tertulis. Data-data mengenai 6 sumber daya ini, kalau Anda ketahui apa strength-nya, apa weakness-nya, apa yang tidak efektif dan tidak efisien, Anda baru mampu menggerakkan organisasi Anda. Karena organisasi itu untuk sukses, 6 faktor ini harus digerakkan dan menjadikan efektif dan efisien. Dari situ, setelah Anda punya data, Anda menggerakkan, Anda akan menerapkan yang dinamakan learning organization. Kalau sukses itu kenapa? Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak sukses itu kenapa? Apa yang harus diperbaiki? Itu namanya edukasi. Itu namanya learning organization. Nah, kalau Anda mampu mengontrol dan menguasai informasi, mampu menggerakkan sumber daya yang 6 tadi, mampu membangun atau memiliki learning organisasi, maka yang keempat, network akan terbentuk. Anda akan menemukan orang-orang hebat, orang-orang top di lingkungan Anda yang Anda bangunkan, Anda aktifkan organisasi untuk mencapai goal Anda, menjadikan perusahaan sehat. Itu adalah aksi yang harus dilakukan oleh manajer proaktif, menjadi manajer tak terkalahkan, menjadikan perusahaannya sehat. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada Anda, menjadikan Anda sebagai manajer tak terkalahkan yang mampu membuat perusahaan Anda sehat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.